Rumah-Mu Tuhan burung pipit serta layang-layang Dikau beri saran. Aku rindu tinggal di rumah-Mu. Sorak dan sorai bagi-Mu. Tuhan, dengarkanlah doa kami, pandang niat kami. Kami rela menanti saatnya masuk ke rumah-Mu. Dikaulah bentengku, Allah perisaiku. Kami pun percaya selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sore hari ini kita bersama-sama mohon rahmat dan berkat untuk tempat baru, kantor baru yang akan kita gunakan. Kita bersyukur bahwa Tuhan menganugerahkan kepada kita rahmat yang bisa kita gunakan untuk melayani, untuk berbakti kepada Tuhan. Sekaligus hari ini kita bersyukur karena kita merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Mari kita siapkan hati dan budi kita untuk menghadap Tuhan dalam peristiwa suci ini, dan agar kita sekalian layak menghadap Tuhan, kita akui dengan rendah hati dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau. kami menyembah Dikau, Kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan. hanya Engkaulah yang mati, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki agar sabdamu menjelma menjadi manusia dalam rahim perawan Maria. Semoga kami
yang dalam iman mengakui penebus kami sebagai Allah dan manusia, layak mengambil bagian dalam kodrat ilahinya. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan berfirman kepada Raja Ahaz, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, entah sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau minta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baik, dengarkanlah, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakaran dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatup. Engkau tahu itu, ya Tuhan. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Keadilan-Mu tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan dan keselamatan-Mu kubicarakan. Kasih dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan, tapi kuwartakan kepada jemaat yang besar. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu.
Lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu, ketika Kristus masuk ke dunia, Ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki. Sebagai gantinya, Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, Engkau juga tidak berkenan." Maka aku berkata, "Lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Jadi mula-mula Ia berkata, "Engkau tidak menghendaki kurban persembahan. Engkau tidak berkenan akan kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Dan kemudian Ia berkata, "Lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Jadi yang pertama telah Ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak-Nya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu.
sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini disebut sebagai Hari Raya Kabar Sukacita. Kalau kita memperhatikan bacaan Injil, apakah Bunda Maria bersukacita ketika mendengar kabar malaikat? Bersukacita? Di mana dikatakan bersukacita?